Halo sobat Bro Otomotif. Eh, Kali ini gue mau cuman sharing-sharing aja, pengalaman gue untuk servis atau restorasi mobil X-Export ini. Jadi ini sedikit cerita aja buat pembelajaran lah ya. Gue nggak ada maksud buat menjelekkan bengkel atau tapi ini pengalaman yang memang gue alamin sendiri gitu. Jadi ceritanya begini, waktu gue baru ambil mobil ini, jadi pas gue bawa balik itu memang ada terdengar suara kayak bunyi lahar atau bearing roda depan gitu. Nah akhirnya mobil nih karena udah sore menjelang malam waktu itu langsung gue taruh bengkel. Maksud gue biar dari pagi dikerjain dan siang atau sore udah bisa gue ambil gitu. Jadi akhirnya tuh mobil nginep ya kan, jadi proses servisnya atau ganti spare partnya gue nggak lihat gitu. Oke lah ya, jadi mobil tuh seharian dicek lah, general check up. Ibaratnya mobil bekas, gue baru beli mobil bekas, gue langsung taruh bengkel biar dicek secara menyeluruh gitu. Maksud gue gitu. Nah, setelah keluar dari bengkel, gue coba, memang bunyinya hilang. Berarti kan laharnya sudah diganti gitu kan, tapi muncul masalah baru. Jadi ketika gua tes di jalan tol, itu kecepatan 80 lah. Ketika menyentuh di kilometer 8, kecepatan 80 ke atas, itu indikator rem ABS nyala. Sebelumnya enggak. Jadi setelah gua ganti bearing dan gua bawa jalan di 80 km per jam atau lebih, itu indikatornya nyala, ABS. ABS dan indikator rem tangan tuh nyala. Berarti kan ada yang salah nih gitu kan dari sistem pengereman gitu. Karena kalau X-Export ini sudah pakai wheel speed sensor gitu, atau sensor kecepatan yang untuk memfungsikan si ABS, sistem ABS-nya. Nah, aduh, kenapa nih nyala nih? Akhirnya, tapi ketika mesin dimatikan dan dinyalakan lagi, itu hilang. Tapi ketika gue bawa jalan di tol, terutama di kilometer 80 ke atas, itu pasti nyala terus. Dan berulang-ulang terus, pasti begitu. Tapi kalau di jalan biasa yang paling cuman kecepatan 40 sampai 60, nggak nyampe 80 ke atas, itu nggak bakal nyala gitu. Jadi gue scan lah di bengkel lain. Gue coba ke bengkel lain untuk scan. Kenapa gitu? Apakah rem ABS gue bermasalah atau apa di sistem pengereman itu? Jadi di scannernya itu, detektornya itu membaca di situ yang trouble adalah wheel speed sensor. Wheel speed sensor itu ada posisinya di depan lahar ya, bearing itu, untuk membaca putaran roda itu. Nah, jadi kalau mobil yang ada wheel speed sensornya itu biasanya bearing atau laharnya itu ada namanya magnetnya, ada lapisan magnetnya untuk dibaca si sensor itu gitu. Nah, kalau kita beli bearing atau lahar yang tidak ada magnetnya, otomatis akan membuat sistem ininya error dia, karena sensornya tidak mampu membaca itu dengan benar. Atau kadang beli yang KW pun, bearing KW pun bisa jadi kayak gitu, karena error ngebacanya. Jadi dia nyala nih, indikator di dashboard tuh nyala. Nah, itu kalau indikator dashboard nyala, artinya fungsi ABS itu malfungsi, ada error. Jadi fungsi yang seharusnya
ABS itu jadi nggak berfungsi gitu karena terbacanya error. Nah, akhirnya gue bawa ke bengkel, katanya ini biasa sensornya kotor gitu, kotor. Ya udah dibersihin dulu ya. Ternyata masih juga kayak gitu, belum soft lah. Akhirnya gue penasaran, gue coba tanya-tanya, gue browsing juga ke komunitas ekspor. Katanya ada yang bilang gara-gara bearingnya palsu, bearingnya KW, itu juga bisa bikin indikator ABS nyala. Ya udahlah ya, akhirnya berhubung baru belum nyampe sebulan itu gue ganti bearing. Kalaupun harus ganti bearing baru, ya mau gimana lagi gitu ya, daripada ABS-nya nyala terus tiap dibawa jalan kan juga nggak tenang gitu. Akhirnya gue bawalah ke bengkel lain, bengkel kaki-kaki, gue minta bongkar. Ternyata bearingnya itu kanan kiri beda mereknya. Selain mereknya beda, ternyata yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu mereknya Nice Rhino. Yang sebelah kanannya itu mereknya Univar. Nah, terus kalau dilihat dari gemuknya, yang sebelah kiri itu masih putih, alias itu baru. Sedangkan yang kanan, yang mereknya Univar, itu udah hitam, udah lama lah gitu. Nah, itu indikator bearingnya nggak diganti yang sebelah gitu. Padahal di bondnya, bond servisnya itu gue kena biaya dua-duanya diganti gitu loh. Dan logika aja sih kalau ganti bearing sebelah ya kan aneh juga ya gitu ya. Maksudnya kalau ganti bearing mungkin bisa juga sih sebelah, tapi ya karena gue baru ngangkat ya jadi kan gue ganti dua-duanya dong. Dan di bondnya pun dua-duanya diganti, tapi kenyataannya yang dipasang cuma sebelah gitu. Nah ini yang menurut gue nggak amanah ya, nggak amanah yang, dan error menurut gue ya. Gimana ya, ini pengalaman yang oke lah gitu. Maksudnya masa lu ganti satu tapi di charge-nya dua gitu dong. Ini kesalahannya di mana nih? Apa anak buahnya lupa nggak masang yang sebelahnya gitu kan? Nah, akhirnya ya udahlah ya, akhirnya ya udah gue coba ya udahlah, itu mungkin kesalahan gue juga, nggak merhatiin atau nggak lihat dia proses masang. Akhirnya gue beli bearing yang original Suzuki Jonin part ya, yang Thailand ya, bukan yang Jepang, yang masih yang Thailand, tapi itu udah termasuk orisinilnya standarnya Suzuki Indonesia ya, spare partnya udah dipasang plug dan problem solve, benar-benar nggak muncul lagi tuh indikator ABS. Nah disitulah memang pertama indikator ABS nyala itu jangan langsung menganggap modul ABS-nya rusak atau ECU-nya error, tapi coba di scan dulu, coba dibersihkan dulu sensor-sensor yang ada di dekat kaki-kaki di cakram itu, dekat depan bearing itu dibersihin dulu sensornya. Siapa tahu banyak oli, banyak debu, itu juga bisa mempengaruhi. Terus kalau memang itu sudah bersih tapi tetap muncul, mungkin coba dicek bearingnya, apakah magnet bearingnya sudah lemah atau bearingnya sudah tidak sesuai dengan jenisnya yang diperuntukkan, seperti itu. Itu udah, pokoknya intinya seperti itu. Rem ABS nyala, belum tentu modul ABS-nya yang rusak atau sistem alat computerized-nya yang rusak, tapi coba dicek dulu yang mekanikalnya atau sensor-sensornya dibersihin dulu, baru kan di scanner juga terbaca tuh yang error di mana gitu. Kebetulan waktu di gua kebacanya sensor wheel speed-nya, otomatis sekitaran situlah yang dicek gitu. Jadi jangan panik dulu pertama kalau sensor di dashboard itu nyala indikatornya gitu. Tapi yang utama ketika kita ngebengkel, carilah bengkel yang memang terpercaya, bergaransi dan amanah ya gitu. Jadi jangan sampai lu beli spare partnya 2 tapi yang dipasang 1, itu kan merugikan banget ya buat konsumen kayak gitu. Dan itu menurut gua ya udahlah, bengkel kayak gitu ya semoga tidak ada lagi orang yang
tertipu ya, tertipu atau ya gue nggak tahu sih itu maksudnya disengaja atau tidak disengaja, tapi itu yang gue alamin gitu. Oke, sekian dulu sharingnya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain seputar harga spare part atau mungkin di komen aja ya, nanti gua coba baca dan gue balas. Semoga membantu informasi ini. Sampai jumpa, jangan lupa ikutin terus Bro Otomotif di channel gua. Thank you.